Om Swastiastu. Selamat pagi masyarakat Kabupaten Karangasem dan sekitarnya. Karangasem merupakan kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Dewata, Bali. Memiliki satu-satunya kampus swasta yang terletak di tengah-tengah kota Kabupaten Karangasem. Kampus ini dinamai dengan Kampus STKIP Agama Hindu Amlapura. Saya, Iwayan Putuyasa, kali ini akan menelusuri tentang keberadaan kampus STKIP Agama Hindu Amlapura dan ingin mengetahui program-program apa saja yang akan dijalankan oleh kampus STKIP Agama Hindu. Baik, kali ini saya sudah berada di kampus STKIP Agama Hindu Amlapura dan di samping saya sudah bersama Bapak Wakatiga, Bapak Ikomang Badra SPD MPDH selaku bidang kemahasiswaan. Nah, Bapak, saya ingin bertanya tentang keberadaan kampus STKIP Agama Hindu Amlapura ini berdirinya sejak tahun berapa, Bapak? Kampus ini sebenarnya sudah lama berdiri, tepatnya tanggal 19 November tahun 1986. Jadi sudah 34 tahun yang lalu. 34 tahun yang lalu. Saya dengar-dengar petinggi DPRD Kabupaten Karangasem, Bapak Gede Dana, alumni di sini. Apakah benar seperti itu? Iya, benar sekali. Beliau lulusan di sini tahun 2004 dan saat ini Pak Gede Dana juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni STKIP Agama Hindu Amlapura. Berarti angkatan di tahun 2020 ini wisuda angkatan keberapa? Sekarang wisudanya sudah angkatan ke-24. Angkatan ke-24. Baik, Bapak Komang Badre selaku Bapak Wakatiga di kampus STKIP Agama Hindu Amlapura. Tadi saya sudah berkeliling kampus dan melihat di bawah juga ada bangunan besar, nampaknya seperti aula. Dan saya sudah menapaki juga di ruang tamu terdapat berbagai piala penghargaan. Sepertinya kampus STKIP ini memang sudah berkibar di kancah nasional, Bapak. Apa saja yang pernah diikuti oleh kampus STKIP Agama Hindu Amlapura di kancah nasional, Bapak? Untuk tingkat nasional kita sudah 4 kali ikut lomba temu karya ilmiah. Mulai tahun 2009 di Denpasar kita mendapat juara umum 1. Tahun 2011 juga kita mendapat juara 1 tingkat nasional, dan tahun 2013 juga mendapat juara 1, sehingga kita mendapat juara umum piala tetap dari Dirjen Bimas Hindu. Selanjutnya di tahun 2017 juga kita ikut, namun kita mendapat juara 3 tingkat nasional temu karya ilmiah perguruan tinggi swasta se-Indonesia. Baik, berarti memang benar-benar kampus STKIP ini sudah berkibar seperti bendera merah putih, begitu Pak Mang. Nah, kembali lagi dengan program kampus. Kembali saya ingin tanyakan, di tengah merebaknya virus corona yang saat ini menjadi pandemi COVID-19, di mana melemahnya sektor pendapatan masyarakat dan juga keuangan masyarakat, sehingga program apa saja yang dijalankan oleh kampus untuk menunjang itu semua, sehingga mahasiswa, calon mahasiswa-mahasiswi baru itu bisa sekolah lagi di tingkat perguruan tinggi, begitu Pak? Sebenarnya sebelum pandemi kita juga sudah menyiapkan hal tersebut, di mana dari tahun 2016 kampus ini sudah menjalankan program perkuliahan bebas SPP, ya. Dan di tahun 2019 juga kita melaksanakan program perkuliahan bebas SPP, dan termasuk juga selain itu kita juga ada banyak beasiswa. Ada beasiswa bidik misi dari LL Dikti di bawah Dirjen Dikti, dan ada bidik misi di bawah Dirjen Bimas Hindu, karena kampus ini bernaung di 2 kementerian. Jadi izin kampusnya ada di Kemenristek Dikti dan izin prodinya ada juga di bawah Kementerian Agama. Jadi beasiswanya banyak. Selain itu ada beasiswa miskin juga, beasiswa berprestasi, dan beasiswa PPA, peningkatan prestasi akademik.
dari beberapa program beasiswa yang dicanangkan atau akan dijalankan oleh pihak kampus begitu, adakah mahasiswa tertentu yang harus mendapatkan beasiswa? Apa harus semua mahasiswa yang bisa mendapatkan beasiswa tersebut? Contohnya beasiswa apa yang tadi bidik misi, apakah dari golongan PNS anaknya bisa mengajukan beasiswa atau yang di bawahnya begitu Bapak? Untuk beasiswanya tentunya masing-masing beasiswa ada kriteria. Ya. Untuk beasiswa bidik misi sekarang disebut KIP kuliah, syarat utamanya adalah memiliki kartu Indonesia Pintar atau KIP. Kalaupun tidak memiliki, harus sudah terdaftar di Kementerian Sosial, di mana boleh mengajukan secara online pengajuan KIP kuliah. Nah, untuk beasiswa berprestasi dan beasiswa BPA tentunya harus ada bukti prestasi baik akademik maupun non akademik. Secara akademik, mahasiswa harus memiliki IP minimal 3,0. Secara non akademik, mahasiswa bersangkutan harus aktif ya kegiatan kampus. Nah, untuk beasiswa miskin tentunya syarat utamanya adalah surat keterangan tidak mampu dari kepala desa. Jadi itu syarat utamanya. Oh iya. Baik, dari itu sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Mang Badar bagaimana sistemnya pengajuannya. Tentu saja sistem pengajuannya harus datang ke kampus begitu Pak Mang ya. Nah, dengar-dengar kampus STKIP ini memiliki 2 program studi baru. Yang dulunya kan hanya 2 program studi baru. Itu ada agama dan juga bahasa Bali. Nah, kampus STKIP sekarang membuka 2 program baru. Apa saja Pak Mang, kalau boleh saya tahu? Ada yang pertama adalah program studi pendidikan bahasa Inggris. Tahun berdirinya tepatnya tanggal 2 Mei tahun 2018. Ada program studi pendidikan guru sekolah dasar sama di bulan Mei tahun 2018. Jadi karena program studi baru, kita baru mengajukan akreditasi. Jadi sekarang masih dalam proses pengajuan akreditasinya. Baik. Dari program itu berarti kampus ini sudah terakreditasi apa Pak Mang? Biar masyarakat Kabupaten Karangasem dan sekitarnya jika ingin kuliah di kampus STKIP Agama Hindu Amlapura ini tidak ragu. Apakah kampus ini sudah terakreditasi atau belum begitu Pak Mang? Untuk kampusnya sudah terakreditasi lembaganya, dan prodinya juga, prodi agamanya terakreditasi B, prodi bahasa Bali sekarang masih dalam proses reakreditasi, dan prodi PGSD dan bahasa Inggris itu masih dalam proses pengajuan akreditasi. Dari itu program-program kampus dan juga membuka prodi baru, semoga kedepannya kampus STKIP Agama Hindu ini berkibar di kancah kabupaten dan juga nasional. Di nasional sudah, namun di kabupaten belum berkibar karena masih banyak masyarakat yang enggan untuk sekolah di kampus STKIP Agama Hindu Amlapura. Nah, dari program kampus, menurut Bapak, apakah kampus ini memiliki keunggulan tersendiri dari kampus lain? Contohnya biaya termurah, biaya apa dan segala macam Bapak? Untuk di bidang keunggulan, untuk kelas di kampus Hindu ya tidak diragukan lagi ya. Karena dari segi prestasi mahasiswanya tingkat nasional, prestasi dosennya juga tingkat nasional. Ya. Bahkan tulisan-tulisan dosen banyak dimuat di media internasional, jadi tidak diragukan lagi. Termasuk mengenai keberadaan kampus, sebenarnya kampus ini sudah meluluskan orang-orang yang sukses. Bahkan hampir 90% guru pendidikan agama Hindu di SD, SMP, SMA itu lulusan di sini. Lulusan di STKIP Agama Hindu. Berarti STKIP Agama Hindu Amlapura ini penyumbang guru kedepannya. Nah, sebagai generasi anak muda, sebagai generasi milenial, ngapain sekolah-sekolah jauh-jauh? Di kampus STKIP yang terletak di Kabupaten Karangasem juga sudah ada jika ingin melanjutkan pendidikan, begitu Pak Mang? Ya benar sekali, karena
pembiayaan di kampus ini disesuaikan dengan keadaan masyarakat Karangasem yang rata-rata menengah ke bawah. Ya, Jadi betul. banyak gratisan, ya, gratis SPP, banyak beasiswa, bahkan boleh ditanya mahasiswa yang kuliah di sini hampir tidak bayar uang kuliah jadinya karena sudah dapat gratis SPP dan juga dapat beasiswa Iya. juga. Ya. Nah, itu dah keunggulan dari kampus STKIP Agama Hindu. Banyak program-program beasiswa yang dijalankan oleh kampus STKIP Agama Hindu Amlapura. Jadi, saya menekankan kepada generasi muda, generasi milenial, terutama di Kabupaten Karangasem. Tidak usah jauh-jauh. Di masa pandemi COVID-19 ini tentunya keadaan ekonomi melemah, keadaan keuangan juga melemah. Jika ingin kalian melanjutkan kuliah, sudah dibuka pendaftaran. Sudah dibuka, Pak Mang, pendaftaran? Ya, sudah dimulai dari kapan pendaftarannya, Pak Mang? Pendaftaran sebenarnya sudah dimulai sejak bulan Januari ya. namun karena keadaan wabah COVID-19 kita bisa mendaftar secara online. Di mendaftar via online, Pak Mang. Iya. Caranya Bisa dilihat link pendaftarannya di FB Ya. FB STKIP Agama Hindu Amlapura, YouTube juga, Instagram juga ada STKIP Agama Hindu Amlapura. Jadi informasi di medsos sudah kami sebar ya. berarti jika ada nantinya calon mahasiswa baru ingin mendaftarkan, apakah selama pandemi COVID-19 ini kampus STKIP ini buka seperti biasa, apa di hari-hari tertentu saja buka biar bisa masyarakat Kabupaten Karangasem bisa mengetahui, oh jam ini kampus ini buka sehingga saya bisa mendaftar di kampus STKIP gitu. Untuk sementara karena imbauan bekerja di rumah, belajar di rumah, kita bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Jadi bukanya Senin sampai Jumat ya. Kita bergilir ada piket. Jadi bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi secara langsung, Ya. silahkan dengan tetap menjaga kebersihan dan kesehatan di mana untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Baik. Di perguruan tinggi itu harusnya ada perpustakaan. Apakah di sini sudah ada perpustakaan begitu, Bang? Sudah. Jadi lumayan besar perpustakaannya, bisa dicek nanti. Bukunya juga sudah ribuan judul dan ribuan jenis. Oh, bagus. Itu yang akan menunjang kampus nantinya sebagai mahasiswa, di mana jika tidak mendapatkan referensi kan bisa berkunjung ke perpustakaan, tidak mengandalkan media sosial saja, begitu Pak Mang. Nah, pimpinan dari lembaga STKIP ini kan bersifat swasta. Pimpinan daripada lembaga ini, kalau boleh tahu siapa Bapak saat ini? Ini nama pimpinannya adalah ketua. Ya, Jadi ketua STKIP Agama Hindu Amlapura bernama Dr. Andus Iwayan Wije MPD. Beliau adalah dosen DPK dari LEDT ya, ditugaskan di sini karena posisi kampus ini izinnya sudah resmi, jadi dosennya juga didatangkan dari pemerintah dan walaupun dosen swasta juga sudah sertifikasi, Sertifikasi jadi bagus. mendapat biaya dari pemerintah juga. Baik. Dari ketua STKIP Agama Hindu tentunya kan ada bawah-bawahannya seperti wakaf 1, wakaf 2 dan wakil ketua 3. Tentunya ada bendahara dan juga sekretaris dan juga dosen-dosennya. Ya. Tadi dikatakan dosen-dosennya itu dosen-dosen milenial yang dimana dosennya bisa berkancah di nasional, juga penulis dan juga banyak juga dosen-dosen yang berprestasi begitu Pak Mang. Jadi untuk masyarakat kabupaten terutama generasi muda tidak usah diragukan lagi Iya, begitu iya. kampus STKIP. Karena di sini dosen-dosen di sini juga lulusan-lulusan terbaik di beberapa kampus atau universitas ya. Iya. Termasuk juga lulusan Undiksa, Udayana juga. Jadi tidak dilakukan lagi. Bahkan ada lulusan UNJ juga ada di sini. Baik. Jadi seperti itu wawancara saya dengan Bapak Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan. Tadi sudah dijelaskan tentang program-program beasiswa, ada beasiswa bidik misi, beasiswa PPA dan beasiswa miskin berprestasi. Jadi silahkan bagi generasi muda Kabupaten Karangasem
terutama generasi milenial di era globalisasi 4.0, jika kalian ingin sekolah di kampus STKIP Agama Hindu Amlapura, silahkan daftar bersama Bapak Komang Badra SPD MPDH. Beliau standby di kampus STKIP Agama Hindu Amlapura melayani generasi muda yang ingin mendaftarkan diri. Oke, satu kata buat Mamang, silahkan ingin mengucapkan apa di video ini sehingga menarik perhatian bagi masyarakat yang ingin kuliah di kampus STKIP Agama. Silahkan Mamang. Baiklah, Om Swastiastu, saya sampaikan kepada masyarakat Karangasem khususnya dan masyarakat Bali pada umumnya bahwa di Karangasem sebenarnya sudah ada kampus yang berdiri dan sudah 34 tahun yang lalu yang namanya adalah kampus STKIP Agama Hindu Amlapura, beralamat di Jalan Ngurah Rai nomor 35 di sebelah kantor Bupati. Jadi jangan ragu lagi dengan keberadaan kampus STKIP Agama Hindu Amlapura, di mana izinnya kami juga sudah, akreditasi juga sudah, dan dosen-dosen yang mengajar juga tidak diragukan kualitasnya. Jadi segera daftarkan diri, gabung bersama kami, ikut sebagai mahasiswa di STKIP Agama Hindu Amlapura, serta bagi yang lulusan S2 yang belum memiliki pekerjaan tetap ataupun belum PNS, silahkan daftarkan diri, ikut bergabung menjadi dosen tenaga pengajar di sini. Kami terbuka untuk masyarakat Karangasem membangun Kabupaten Karangasem ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, masyarakat kabupaten yang berbahagia, sekian penelusuran saya di kampus STKIP Agama Hindu Amlapura yang tadi sudah mewawancarai Bapak Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan. Untuk itu, di video kali ini saya izin undur diri. Om Santi 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 Om, dan selamat pagi.